Bapak, Ibu yang berbahagia. Jadi kalau tengok dari tema saya, ini dimulai daripada kaidah usul fikih, ad-dar'ul mafasid muqaddimu ala jalbul masoleh. Jadi membuang, meniadakan bahaya itu lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan. Kita sholat adalah puncaknya berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Ada lilin yang tumbang ke kasur. Lilin yang hidup tumbang ke kasur. Batalin sholat atau terus sholat? Kalau terus sholat rumahnya habis. Ya, jadi yang diutamakan mendahulukan bahaya, untuk menyediakan bahaya. Kita lagi sholat, ada kalajengking, ada ular masuk, diutamakan dulu untuk membunuh ular dan membunuh kalajengkingnya. Boleh jadi membunuh kalajengking itu batal atau enggak, itu urusan nanti. Kalau gerakan kita lebih daripada 3 kali, batal. Jadi sekali lagi pada prinsipnya membuang bahaya itu lebih diutamakan. Demikian pula Imam Ghazali. Jadi beliau membuat istilah, sering kita dengar, takholi, tahali, dan tajali. Takholi, tahali, tajali. Ini saya kemarin mengadakan penelitian. Jadi saya membuat sampel hanya sekitar 373 orang dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Jakartanya ada, Jawa Tengahnya ada, Bantennya ada, semuanya kebagian. Jadi diambil sekitar 373 orang. Jadi saya membuat tesis yang judulnya perubahan akhlak takholi dan tahali pada pengamal Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya. Ternyata walaupun belum selesai, Pak, walaupun belum selesai, sudah dapat disimpulkan bahasanya ada perubahan orang yang mengamalkan thariqat dari yang sebelumnya dengan sudah mengamalkan thariqat. Dulu sebelum mengamalkan thariqat, sholat yang 5 waktu saja, kadang-kadang sholat, kadang-kadang orang Jawa bilang kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak kecanda, Pak. Artinya nggak sholat. Dulu sebelum mengamalkan thariqat, jangankan yang sunat, ya, setelah mengamalkan thariqat dapat melaksanakan yang sunat. Jadi pada kesimpulannya, thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya ini orang mau percaya atau nggak percaya, yakin atau nggak yakin, kepeksa atau nggak kepeksa, ngamalkan thariqat ada perubahan. Anak-anak narkoba, orang-orang gila itu mandi dipaksa, sholat dipaksa, dzikir juga dipaksa. Mbah bener mbah nggak sholatnya, mbah bener mbah nggak wudunya, tapi sekali lagi dapat merubah. Jadi yakin api itu panas, nggak yakin api juga panas. Jadi thariqat kita itu begitu kesimpulannya. Percaya merubah ke akhlak yang mahmudah, nggak percaya juga merubah. Tinggal mau ngamalkan atau enggak saja. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengisi ada takholi. Takholi itu sifat-sifat yang tercela. Kalau Imam Ghazali menulis di kitab yang lain disebut dengan al-muhlikat. Sifat-sifat yang menghancurkan, membinasakan manusia, baik dunia maupun akhiratnya. Jadi saya nggak bahas tajalinya kemarin itu, karena tajali urusan batin, kita nggak bisa ngukur. Tapi kalau tahali, sifat-sifat yang terpuji bisa diukur. Jadi sama dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kalau mahabbahnya bisa dilihat, tapi kalau ma'rifatnya nggak bisa. Sama kalau bapak nengok kawannya jatuh cinta, tahu. Dia kenal, kita nggak tahu.
Kenal enggak? Kapan kenalnya? Kita nggak ngerti. Tapi kalau jatuh cinta, kita bisa melihat. Karena orang jatuh cinta itu sikapnya, ucapannya akan mengarah. Kadang jalan pun ngajak ke tempat yang dicintai tadi. Jangankan kok ketemu orangnya, Pak, melihat atap rumahnya saja sudah senang, sudah puas. Ya. Jadi kebaca, kelihat dengan indera kita. Ini tahalinya. Tapi kalau tajalinya, orang kenal dengan Allah, sekali lagi kita nggak bisa membacanya. Makanya ada yang mengatakan sama rotu dzikri nasyatul ibadah. Buahnya dzikir itu rajin ibadah. Sudah dzikir? Sudah. Berapa lama kira-kira? Ya, ada yang dzikir 10 tahun, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40. Sudah rajin ibadahnya? Bapak, Ibu yang berbahagia, kalau ibadah kita orang lain bisa melihat, sholat kita orang lain bisa tahu. Ibadah yang dimaksud guru kita, ada bukunya yang kecil itu ibadah. Dimulai jam 2.00 mandi sampai jam 9.30 mau mapan tidur. Itu ibadah menurut guru kita Pangersa Abah Hanom. Jadi kalau belum istiqomah ke sana, berarti belum nampak buahnya. Nah kalau buahnya saya belum ada, kita belum tahu buahnya, tiba-tiba kok ngomong, waduh enak Pak buah ini. Ya, kok bilang orang, rasanya buahnya itu nikmat, tapi kita belum pernah nengok buahnya. Sudah ngomong buahnya aneh tapi apa hoak? Ya. Banyak Bapak Ibu yang berbahagia, buahnya belum nengok sudah ngomong fana. Buahnya belum ada sudah ngomong marifat. Kita nggak usah nengok yang jauh-jauh, yang kita baca itu luarnya saja. Jadi mari kita berusaha untuk mengikuti guru kita. Sekali lagi kita punya keuntungan besar, punya mursyid yang kamil mungkamil. Jadi takholid yang mana Pak? Ya, di lain bahasa uraian tentang takholid, tahalid, tajali, ada pula yang menyampaikan tentang nafs. Sama, dimulai dengan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, mardiyah dan kamilah. Ya kurang lebih saja bahasanya. Cuma ini lain ahlinya. Yang satu membahas lewat takholid, tahali, tajali, yang satu membahas lewat nafs. Nah kalau tahali tadi, kalau di sini letaknya di 6 dan 1. 6 ini latifatul nafs, dan yang satu ini latifatul qalbi. Makanya kalau kita zikir disuruh nunduk ke dada sebelah kiri, artinya pikiran dengan perasaan digabung jadi satu. Digabung jadi ada apa Pak? Di sini letaknya takholid tadi. Makanya kalau orang marah, semua orang tahu. Orang benci, semua orang tahu. Jadi kalau kita punya sakit jasmani, dokter saja nggak tahu kalau nggak kita ngadu. Tapi kalau sakit rohani, orang lain bisa tahu, nggak perlu psikolog. Anak kecil saja tahu kalau kita itu marah. Ayo, yang punya anak kecil tahu nggak kalau bapaknya itu marah? Tahu. Jadi anak kecil saja tahu. Makanya seseorang makin miskin dia, makin bodoh dia, makin paham kalau orang ini sombong, orang ini pelit, orang ini iri. Jadi untuk penilaian marah, dengki dan lain sebagainya itu nggak perlu belajar sampai psikolog. Sekali lagi, anak kecil, orang miskin, orang bodoh pun sudah tahu. Bahkan bayi marah, orang tuanya pun paham. Ada bayi marah Pak?
Ya, bayi nangis itu protes, marah, mau diganti popoknya. Ya, marah, mau minta susu. Itu ciri-ciri bayi yang marah. Makanya kita sajak bayi memang suka protes, suka marah, terlambat sedikit marah. Itu yang paham cuma ibu kita saja. Kalau yang laki-laki biasanya nggak paham. Jadi semalam di Karawang itu ada teman saya tanya, siapa ini? Anak saya Pak Yai. Sudah banyak hafalannya berapa surat saja dia. Anak siapa? Anak saya Pak Yai. Anak siapa? Anak saya Pak Yai. Bukan anak istrinya. Mohon maaf karena selama ini kita terlalu ego. Kalau anak itu pinter, anakku. Kalau yang itu bandel, kan gitu selama ini. Kalau anak itu cantik, manis, digendong, dibopong, anakku sing ayu, anakku sing begitu pok kodok, dek ini anak. Ini kita terlalu ego tadi. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi penyakit ini harus dihilangkan. Kalau enggak, kata Imam Ghazali termasuk muhlikah, binasa kita dunia, binasa kita akhiratnya. Jadi rusaknya tatanan dunia ini sebenarnya karena penyakit taholi. Penyakit taholi. Untuk menggainya bagaimana? Apa langsung lari ke Latifatur Ruh? Di sini ada suka bertobat. Kalau bekas semuanya ini nggak habis, Pak. Langsung lari bertobat. Jadi Abah mengajak kita semuanya bertobat. Dikir belum tuntas, Pak, belum jadi orang yang rajin ibadah, sudah diajak bertobat, mau enggak mau. Karena kita bertobat, jatuhnya Allah akan menyintai kita. Jadi mulai jam 2 malam mandi tobat tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sekali lagi untuk mandi tobatnya berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat taholi. Marah, semua orang biasa marah. Orang marah ada sombongnya. Orang marah ada hasudnya. Orang marah ada ikdulnya, ada dendamnya. Kita pernah marah, Pak? Nggak pernah nggak marah, Pak. Kalau nggak pagi, siang, nggak siang, sore, nggak sore malam. Sudah punya keluarga? Berapa lama berkeluarga? 5 tahun. Berapa lama jadi suami istri? Loh, suami istri lagi hubungan itu suami. Kalau tidur berdampingan teman tidur. Kalau lagi masak, nyuci, ngepel, nyapu itu pembantu. Ijab kabulnya diterima sebagai istri. Ya. Ijab kabulnya diterima sebagai istri. Prakteknya sebagai pembantu. Kan lebih lama jadi pembantunya. Pak, sudah membantu gratis, kalau salah ya diomelin berarti marah. Kita lagi betulin lampu atau lagi nyuci motor di depan, minta tolong istri, Dek, ambilkan lap. Kalau boleh nanya, yang di dalam itu punya kerjaan enggak kira-kira? Punya kerjaan enggak? Punya. Si istri sambil masak bisa sambil nyuci, sambil masak sambil nyuci, bisa sambil gendong, sambil nenek nih, ya. Bisa kakinya sambil main ngepel. Satu waktu bermacam-macam dikerjakan, tidak pernah minta bantu kita. Ya. Baru nyuci motor, kurang lap saja, manggil istri supaya ambilkan lap. Kira-kira Pak, terlambat atau enggak bagi banyak kerjaan tadi? Mesti kalau sudah terlambat kita mesti hubungan enggak elok. Ya, kalau sudah marah berarti hubungan tadi enggak bagus, kita pun rugi, dunianya rugi
surga akhirat. Nah, sekarang udah tahu Pak, ngambil sendiri saja. Daripada ribut, karena istri juga banyak kerjaannya. Nasibnya istri bangun lebih awal dari suami, tidur nunggu terbenamnya mata suami. Selagi mata suami belum terbenam, istri belum tidur. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ini kembali kepada doa kita. Doanya ada di sini ya, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Doanya di sini ya. Dakal ilahi anta maksudi, ini ghayatul ghayah, tujuannya tujuan. Waridhoka matlubi, berikan mujahadah atau makomat. Makanya ada yang ngomong, Pak, thariqat kita nggak ada makomatnya Pak. Ada, cuma di sana tersimpul dalam ridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari. Dan yang terakhir a'tini mahabbataka wa ma'rifatak adalah al-ahwal. A'tini maringono panjenengan ingsun mahabbataka ing raos seneng kalih panjenengan. Piye bahasa Indonesianya Pak? Yang bosong ketahui. I love you. Ya. Dan I love you. Berilah aku rasa untuk menyintaimu dan untuk mengenalmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini namanya ahwal. Ahwal itu hanya bersifat hadiah atau pemberian. Namanya cinta, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Jangankan dengan orang lain, dengan istri saja kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci. Ya. Apa benci itu? Ya. Kadang-kadang jengkel. Itu dengan istri. Makanya secinta-cinta dengan istri jangan sampai diomongkan. Kalau istri diomongin cinta malah banyak tingkahnya. Ya. Banyak tingkahnya. Jangan orang lain. Saya pernah di Suryalaya itu suatu kejadian, bajunya yang bagus, bajunya yang cantik, bilang aduh bajunya cantik, oh iya langsung muter-muter. Baru dipuji bajunya aja sudah muter-muter, kalau dipuji orangnya entah kayak apa lagi. Makanya jangankan yang dewasa, anak-anak saja dipuji cantik sudah bergaya, bahaya juga. Di secinta-cintanya kadang-kadang timbul jengkel. Kalau lagi cinta, waduh mijiti, mau ngerok, mau beleh, karena ada maunya. Nah, ini ahwal pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang dicari inilah yang dikerjakan, yang diamalkan. Ya, maqamatul makasib wal ahwalul mawahib. Makom itu diupayakan, diperjuangkan, mujahadah. Wal ahwalu mawahib, dan ahwal tadi hanya anugerah saja. Jadi yang kita perjuangkan mati-matian untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-maqamat merupakan alat, bukan tujuan. Di samping istilah maqamat, istilah lain digunakan ulama sufi, juga ada yang menyebutnya dengan mujahadah. Kalau Abdul Wahab As-Sarani mengatakan adabul murid fi nafs. Kalau guru kita Pak Sahabanom menyebutnya riyadhah. Riyadhah kita yang mana Pak? Jadi riyadhah itu ada dua. Ada riyadhah yang bersifat muqayyad, ada riyadhah yang bersifat mutlak. Yang mutlak mana? Yang umum, yang ditulis abah jelas penulisannya, yakni dalam ibadah. Ini yang biasa diamalkan anak-anak inabah. Padahal gurunya menyampaikan untuk murid itu lebih utama kalau melaksanakan suluk. Bang saya mau ngomong gitu Pak, nyampaikan abah dalam Miftahus Sudur. Memang pertama dalam bab 2 disebutkan I'lam anna tariqat syekhuna tariqat dzikir faqat laisa ghairi.
Tapi di ujung akhirnya falula bil muridina ayas luku. Maka lebih utama bagi sang murid-murid itu kalau melaksanakan suluk. Suluknya abah yang mana Pak? Dalam inabah. Jadi kita kalau mau jadi murid melaksanakan bukan suluk, namanya kasih ada khalwat. Ya. Ada halwat. Kita laksanakan sholat dari jam 2 malam sampai jam, ya bukan sholat full, ada sholatnya. Ini urutan makomat. Kalau Imam Syirot ada 7. Kalau Imam Ghazali dalam Tahali tadi ada 10. Karena Imam Ghazali masuk yang ke-10 mahabbah, masuk dalam al-makomat. Tapi kalau guru kita memasukkan a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berarti mahabbah itu masuk ke dalam golongan ahwal. Jadi kita menggunakan yang asyirat, taubat, wara', zuhud, fakr, sabar, tawakal, ridho. Taubat, guru kita ngajarinya mandi jam 02.00. Sudah melaksanakan? Pernah lah, bahasanya pernah. Pernah. Ya. Jadi kemarin di Malaysia begitu juga, saya tanya mandi taubat selalu Kiai, selalu katanya. Selalu gimana? Jam 2 malam diam dia. Itu kadang-kadang. Dulu pernah dibina Abah mandi 40 malam. Mandi taubatnya. Kalau sekarang setiap saat baca doanya saja, Robbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munjilin. Pak, maksudnya Abah riyadhah 40 itu latihan. Setelah berlatih terus seharusnya itu. Terus ya, jadi tentara setelah latihan berhenti, ya nggak jadi apa-apa. Setelah latihan terus mengabdi di tentaranya. Demikian pula yang lain-lain, belajar usaha setelah latihan berhenti, ya selesai, nggak bisa berkembang. Demikian taubat. Jadi kalau kita taubat ibarat mau naik ke tingkat 7 ridho ini, kita talqin sudah masuk hotel, baru masuk ke ruang lobi, baru tabaruk. Lah kalau main gimana Pak? Ada lift. Kalau masuk lift berarti masuk ke pintu taubat. Kalau sudah masuk ke taubat bisa kemana saja nantinya. Kan orang yang taubat itu klaimnya Allah, innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah itu menyintai orang yang bertobat. Orang yang dicintai oleh Allah itu aman, dunianya aman, akhiratnya aman, segala-galanya. Saya contohkan ayam saja. Ketika kita sudah ngasih makan ayam dengan bapak mama kita dulu, kita lemparkan umpan ke atas, setelah jatuh ayam berebut. Setelah berebut di antara ayam ada yang menarik hati kita ambil yang paling bagus, kita pegang, ngasih makannya beda dia, taruh di depan mulutnya. Yang lain dilempar, berebut, sikut-sikutan, injak-injakan, tipu-tipuan. Ya, jangan orang lain, negara saja juga ditipu kan gitu. Jadi yang dicintai bagaimana ngasihnya? Yang dicintai ngasih depan makanan, depan mulutnya, aman. Ayam yang dicintai oleh kita tadi. Ayam banyak yang iri, yang marah, ayam aja marah, apalagi kita. Ya begitu ada orang dapat nikmat dari Allah, banyak orang yang marah. Marahnya orang dapat nikmat dari Allah itu disebut dengan hasud atau hasad. Kita pernah enggak marah dengan Allah? Orang dapat nikmat kita mengusilinya, berupaya berusaha untuk menumbangkannya agar hilang nikmatnya tadi, itu namanya hasad. Ini penyakit yang paling bahayanya bahaya. Jadi kita kembali kepada ayam tadi, ketika ada yang mau merebut posisi dia, ada yang mau melabrak dia, siapa yang menghadapi? Yang punya. Mau matok dia, dengan mulut, dengan tangan, masih bandel dengan kaki, masih bandel dengan iya, karena demi yang dicintai tadi. Masih bandel lagi demi dengan kayu,
masih nakal lagi dengan pisau. Ya, Pak. Ini kalau kita merebut posisi taubat, posisi mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini mudah diucapkan, cuma sulit Nah, kadang-kadang ada ikhwan yang sudah rajin sholatnya, udah rajin udah dipotong orang. Sholat jangan rajin-rajin. Dulu ada seorang kiai namanya Abu Yazid Al-Bustami nyampaikan, sholatmu, ibadahmu, dzikirmu itu untuk memuji Allah, untuk memuji diri sendiri. Kira-kira kalau orang lagi giat-giatnya dipotong gitu gimana, Pak? Mundur. Ya, jadi Abu Yazid Al-Bustami ngomong begitu itu dirinya sendiri awalnya. Padahal dia sudah latihan, sudah istiqomah latihannya, nanya dengan dirinya, Abu Yazid, kamu itu sudah istiqomah amalkan itu masih gila pujian orang atau memang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi untuk ngukurnya Abu Yazid, ngukur diri sendiri, bukan untuk ngukur orang lain. Ya kita ngelimparkan gitu aja, karena orang-orang yang baru belajar ibadah akhirnya bertumbangan. Jadi Bapak, Ibu yang berbahagia, itulah makom taubat. Kalau warok bagaimana, Pak? Warok itu hati-hati. Hati-hati dari makanan-makanan yang subhat. Kalau taubat sama makanan yang haram udah tidak ada lah. Tinggal warok ini yang subhat. Di Indonesia sudah banyak barang yang subhat. Makanya saya berani memutuskan untuk diri saya khususnya, nggak berani makan ayam, nggak berani makan ayam kecuali potongan sendiri atau motong di depan saya. Ngapa gitu, Pak? Karena al yakinu la yuzalu bis sak. Jadi keyakinan itu nggak bisa dirubah dengan yang ragukan. Kalau dipotong depan saya berarti saya nggak ragu gitu. Artinya ikhwan saya di Sangho kalau mau menghidangkan saya ayam mesti nunggu saya datang dulu. Setelah saya datang baru dipotong depan saya. Jadi nggak ragu kitanya. Kalau dia beli di pasar saya masih ragu. Karena memang banyak ayam tiren. Kalau ayam tiren satu saja kita beli 40 ekor, satu ekor saja yang tiren semuanya sudah menjadi najis karena ada bangkainya. Ya ini untuk saya, untuk Bapak Ibu gimana itu urusan masing-masing. Itu untuk warok ini. Zuhud, ningkat lagi zuhud itu yang halal saja nggak boleh masuk. Kalau ini yang haram nggak boleh masuk, ini yang subhat nggak boleh masuk. Kalau zuhud yang halal saja nggak boleh masuk kemana? Masuk ke hati. Ya, ini kayak orang NU itu loh, dunia itu di bajunya saja, nggak pernah dimasukkan dalam hati. Ya, jadi menjaga untuk menjauhi dunia hanya dalam kolbunya. Kaya boleh kaya, tapi nggak boleh di dalam hati. Fakir. Kalau fakir ini gimana, Pak? Guru kita ngajari kita fakir. Dia nyampaikan jangan minta. Tapi kalau ada yang memberi, biar 1.000 rupiah ambil. Kalau orang itu memberi. Jadi apa bedanya memberi dengan meminta? Beda. Jadi dalam fakir ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Kamu telah mengenal ciri-cirinya orang yang fakir itu, dia tidak pernah meminta-minta walaupun dalam keadaan terpaksa. Itu orang yang fakir sebenarnya fakir, bukan orang yang minta. Ya, selama yang kita orang yang fakir itu orang yang meminta-minta. Itu yang meminta. Jangan kok meminta, Pak, berharap saja kita tidak boleh. Orang yang berharap ke makhluk Allah akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada selain Allah akan dipermalukan dengan Allah. Kemarin kawan ikhwan kita yang di Sumatera ketika
Karet harganya 26.000 per kilo, ditawari bank datang. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. 1 kilo 26.000. Kalau satu hari dapat 100 kilo, dapat 200 kilo, sudah bisa dibayangkan itu. Akhirnya mereka semuanya ngutang besar-besaran. Karena yakin dengan hasil yang mahal tadi. Sudah ngambil duit, sudah cair, tiba-tiba harga karet bukan turun, gulung kuming. Dari 26.000 menjadi 4.000. Mau bilang apa? Karena kita terlalu berharap pada makhluk Allah yang berwujud pohon karet. Jadi yang boleh diharap hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada cerita tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diajak kerja bakti bangun rumah yang sudah condong tadi, ada harapan dari Musa. Saya sudah 2 hari ikut dengan Khidir, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, ini baru ada kerja bakti. Biasanya, umumnya kalau orang kerja bakti mesti dikasih makan, dikasih rokok. Itu biasanya. Iya. Nabi Musa diajak kerja dengan Khidir tadi. Sudah selesai, ayo kita jalan. Tunggu Khidir, yang benar saja. Benar gimana? Masuk kerja nggak dikasih makan? Sudah saya sampaikan, kamu nggak akan mampu ngikuti saya. Jadi jangan kok minta, berharap saja. Tidak boleh. Pak, Bu, ini untuk hujah orang-orang Thariqah. Kalau ada orang yang ngomong orang Thariqah atau ke kuburan itu minta ke kuburan, itu enggak benar. Wong minta orang yang hidup saja enggak. Minta orang hidup saja enggak boleh, apalagi minta orang sudah mati. Ya. Itu yang fakir, dan yang kelimanya sabar. Sabar menurut Rasulullah SAW, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya. Sudah sabar belum? Sudah iman belum? Ya, sabar itu baru separuhnya iman. Kalau kita belum sabar, apalagi mau dapat iman, separuh saja belum. Jadi banyak tokoh-tokoh yang sudah sering melaksanakan sabar. Jadi Abu Qasim Junaid al-Baghdad ketika mau berangkat Jumatan, sudah pakaian rapi lah, mau berangkat Jumatan tadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang membuang air bekas cucian ikan, langsung dilemparkan kena Abu Qasim Junaid al-Baghdadi. Marah enggak, Pak? Iya, kalau kita gimana kira-kira? Gak bisa ngebayangin kalau kita, apalagi istri kita. Ya, jangankan kok sampai disiram orang kayak gitu. Uang nyuci cucian jatuh saja, kadang-kadang sudah ngomel dari pagi sampai sore nggak akan habis. Lagi nyuci jatuh, diinjak-injak kucing, dikencing kucing apalagi ya. Jadi tawakal atau tawakul ini berserah diri kepada Allah Subhanahu. Dan kalau ridho, Pak, ridho menerima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu, termasuk yang diputuskan oleh guru kita. Apa yang diputuskan guru kita, melaksanakan tuntunan ibadahnya. Walau annahum raddu ma atahumullahu wa rasuluh. Apabila kalian ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, faqalu hasbunallah, maka cukup mengatakan hasbunallah, fasayu'tina min fadli. Ketika mengatakan hasbunallah, Allah sudah mendatangkan rizkinya. Kita hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 500 kali kok belum dikasih apa, Pak? Kalau belum ridho. Gurunya sholatnya awal waktu berjam, kita sholatnya
Pak, Bu. Ini tulisan ajengan jajan sebenarnya ini. Jadi ajengan jajan kan tugas murid ada 3. Yang pertama robitoh, yang kedua, yang ketiga mujahadah. Mujahadah yang sanad tadi, nanti ada pula di bawahnya. Ya, pertama robitoh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu di atas kesabaran dan berobitohlah. Robitoh diartikan oleh para mufassir berjaga-jagalah di perbatasan daripada serangan-serangan musuh. Orang tarekat bagaimana Pak? Ya sama saja. Kita juga suruh bersiap-siap di perbatasan untuk menjaga-jaga serangan musuh. Musuh itu lebih berbahaya. Kapan saja dia masuk. Kalau kita lupa dia masuk. Makanya biar nggak masuk kita robitoh. Ya, robitoh itu kayak apa? Watabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang telah kembali kepadaku. Tabi, mengikuti. Dikatakan mengikuti itu kalau melihat. Melihat. Di mana Pak? Balai Pustaka Baru. Udah ikuti saya aja Pak. Bawa mobil sama bawa mobil. Yang satu mobil di belakang, satu mobil di depan. Ini Jakarta. Ya, banyak hutannya hutan mobil. Nah, kalau yang depan ini satu detik data hilang sudah bisa sesat kita. Ya, demikian pula kita berobitoh. Dari robitoh kita merasai kehadiran guru kita. Kun ma'allah wa in lam tastati fakun ma'aman ma'allah. Bersamalah orang-orang yang bersama Allah. Siapa yang bersama Allah? Guru mursyid kita. Jadi ada laporan dari Lubuk Linggo. Saya dari Prabu Mulih ke Lubuk Linggo berangkat jam 10 malam. Artinya jam 2 masih di Lahat. Setelah subuh baru sampai ke Lubuk Linggo. Dalam perjalanan ada yang nanya, Pak Yai, ada apa Pak Yai ya yang masuk di Al-Kahfi itu orang gila semuanya. Kan narkoba semuanya. Anehnya Pak Yai, apa anehnya? Anehnya yang dimandikan bisa sehat. Yang mandikan gak bisa sehat. Saya belum bisa jawab. Dalam perjalanan sampai di Lahat ada SPBU. Kita berhenti dulu SPBU. Dia makan, minum, kopi, saya mandi. Saya mandi, sholat, setelah sholat kita jalan lagi. Ini jawabannya Mas. Apa jawabannya? Kalau yang gila tadi mandinya istiqomah. Sampai gak istiqomah. Jadi kita harapkan kita berupaya untuk istiqomah. Ya. Berikutnya zikir. Zikir la ilaha illallah. Ini bisa dibaca dalam kitab Miftahus Sudur. Jadi jangan sampai enggak baca ini. Ya, cara zikir jahar suara adalah zikir yang dimulai dengan ucapan la dari bawah pusar lalu memanjang dan menariknya sampai ke otak di kepala. Setelah itu mulai dengan ilaha dari otak dengan membayangkannya. Kalau dalam bahasa apa itu tahayul, ya tahayul, boleh tahayul Pak. Ya tahayul itu kalau dalam bahasa psikologinya imajinasi, ada fantasi, ada ilusi, ada halusinasi. Yang tiga nggak boleh. Imajinasi masih boleh. Orang Jawa itu walaupun ditipu mau bayar 150 juta. Sudah tahu ditipu itu, masih mau bayar 150 juta. Orang nonton wayang kulit, ya, sudah wayang kulit. Itu ceritanya itu cerita imajinasi apa cerita beneran? Imajinasi. Yang dari India sudah ngaku itu imajinasi. Tapi kalau di Jawa enggak. Ya, itu dianggap seolah-olah sudah merupakan kenyataan. Makanya di Banjarnegara ada namanya Kecamatan Pringgondani. Ada kecamatan namanya Madukoro. Bahkan di daerah Wonogiri ada pula
Gunung Ngalengkodiro Ngadi Ngalengkodiro aja. Ya, ada gunung yang untuk menimpa Rahwana. Kalau di Tulungagung ada daerah yang namanya tempat toponya Kumbakarna. Wong ditanya di India kok seolah-olah berada di Indonesia. Saking yakinnya tadi, Pak, dengan cita-cita imajinasi. Hingga rata-rata orang kita senang dengan cita-cita imajiner tadi. Makanya nonton TV nggak habis-habis. Padahal cita-cita imajinasi semua. Jadi di sini imajinasi masih ada gunanya, yaitu untuk membayangkan kalimat ilaha yang dari otak belakang turun ke pundak sebelah kanan atau katifihil yumna, menurunkan ya. Setelah itu mulai dengan illallah, dengan membayangkannya pula dari pundak sebelah kanan dan memanjangkannya, lalu menurunkan ke dada hingga sampai ke hati sanubari dengan bagian kiri di bawah tulang rusuk di kolbu tadi. Orang yang berzikir itu menghujamkan dengan keras lafaz jalallah dengan kekuatan napas yang tertahan. Terus sehingga panasan zikir terasa oleh seluruh badan, maka akan terbakar unsur yang buruk di dalam badan. Sedangkan bagian badan yang baik disinari oleh cahaya jalallah, kemudian cahaya ini melingkupi ke seluruh tempat-tempat lataif. Ya, Pak, Bu. Ini cara berzikirnya. Terus syarat-syarat zikir, yang pertama punya wudhu yang apa Pak Salam ini pengertian kita sempurna wudhu itu gimana kira-kira? Ya, selama ini kalau pengertian saya sempurna itu wudhu kalau sudah masuk syarat dan masuk rukun. Apalagi tambah sunat itu wudhu yang sempurna. Perasaan saya selama ini, ternyata guru kita memberikan contoh wudhu yang sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna itu, Bapak Ibu yang berbahagia? Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Abah Anom itu kiai yang nggak tahu batal wudhu. Nggak tahu batal wudhu. Sampai orang menganggap nggak tahu batal wudhu berarti seolah Abah itu nggak tahu apa-apa yang membatalkan wudhu. Apa yang bukan itu. Abah Anom itu tidak pernah batal wudhu. Itulah dimaksud dengan wudhu yang ya, bimikdaril imkan, sesuai dengan kemampuan. Ya kalau dulu, ya itu pengertian saya. Sekarang, ya bagi saya wudhu sempurna itu kita menjaga wudhu. Ini kunci pertama untuk membuka kunci untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kunci yang keduanya, Pak. Jadi kunci yang keduanya menjaga anggota yang 7. Anggota yang 7 itu mana saja? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, dan farji. Ya, 7 anggota yang harus dijaga. Jaga dari apa? Dari barang-barang yang haram maupun barang-barang yang makruh. Terus diajak kemana? Diajak taat, baik taat yang wajib maupun taat yang yang sunat. Ini maunya Allah Subhanahu, karena Allah menciptakan manusia katanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah kita berikan nikmat mata, diberikan nikmat lidah, diberikan nikmat telinga, diberikan nikmat tangan, kaki, perut, semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya diberi nikmat supaya digunakan sesuai dengan pesanan yang memberi nikmat tadi. Sama bapak-bapak diserai masjid apa ini? Mubarak. Artinya ngurus mubarak supaya digunakan untuk pengajian, untuk sholat, untuk Jumat, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Tiba-tiba digunakan untuk disko. Kira-kira, ya, disko berarti sudah menyeleweng daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini pengkhianat pengurus masjidnya ini. Ya,
Demikian juga kita kalau tangan, mulut, telinga, mata di bawah perut maupun perut yang untuk maksiat kepada Allah, berarti sudah khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya Allah supaya kita bisa memimpin semua anggota yang 7 tadi. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ayah. Ya, Pak, Bu, yang berikutnya berzikir dengan pukulan yang kuat. Ya biasa. Yang ketiganya suara yang keras. Hatta yaksilu nuru dzikri fi bawatini dzakir, sehingga menghasilkan nur dzikir dalam rongga batin mereka yang berzikir. Ini syarat dzikir. Gimana selama yang kita dzikir, Pak? Sudah syaratnya penuhi belum kira-kira? Kalau belum, bagaimana mau buah? Ya, bagaimana mau buah? Apa Pak? Loh, kok syaratnya aja belum dipenuhi? Orang masak nasi harus ada airnya, harus ada listriknya, harus ada magicomnya, dan harus sesuai dengan caranya. Ada airnya, ada listriknya, nggak ada airnya juga nggak bisa mencak. Syaratnya belum cukup. Demikian ini. Jadi suara yang keras tadi sehingga menghasilkan nur dzikir dalam kolbunya orang yang berzikir. Jadi kalau cuma 165 saja belum bisa menghasilkan ini. Jadi makanya kalau berjamaah dibatasi oleh Abah. Kalau berjamaah hanya 165. Jadi dzikir juga ada nafsunya juga, Pak. Jadi kita dzikir ada nafsunya. Dulu kalau saya dzikir maghrib itu saya tancap sampai maghrib, sampai isya. Ada paling-paling ada kesempatan 2 rakaat orang sholat ba'da isya, sholat ba'da maghrib. Akhirnya lama-lama bukan begitu. Jadi Abah itu antara khotaman dengan isya masih ada jeda waktu untuk melaksanakan sholat yang 16 rakaat. Sholat ba'da maghrib, sholat awabin, sholat taubat, sholat birrul walidain, sholat li hifdzil iman, dan sholat li syukur nikmat. Masih ada 16 rakaat. Kalau kamu sholatnya masih dikirim begitu, masih nafsu, mati mengikuti diri sendiri. Mengikuti diri sendiri itu bahasa Arabnya nafsu. Jadi belum ngelebur dengan Abah Hanom, Pak, Bu. Nah kalau suara yang keras, Pak, suara yang keras ini dalam maklumat Abah boleh kalau diadakan dengan berjamaah. Kalau sendiri-sendiri diadakan dengan suara yang pelan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nanti istiqlal berdoa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, ngaco itu ya. Pak, saya dulu gak begitu. Ya, tahun 2004 masih gila-gilanya gitu. Tahun 95 masuk thariqah, pengurus masjid, masih pakai loreng. Jadi kalau dzikir subuh 5 waktu itu pakai mic. Kalau subuh itu mengalun, satu kecamatan Kapuas dengar semuanya dzikir yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahun 2004 pergi haji, gitu juga. Bawaan aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai polisi negur. Ya, karena saking semangatnya tadi. Tapi lama-lama, oh rupanya nggak boleh kuat sesuai situasi dan kondisi. Terus dzikir kuat tadi gimana, Pak? Kan di satu daerah dikatakan dzikir nggak usah kuat-kuat, karena Allah itu nggak tuli. Ya. Sekarang permasalahan yang ngomong Allah tuli itu siapa? Dikatakan sekali lagi kalau dzikir kuat Allah itu nggak tuli. Mengapa sampai orang mengatakan Allah itu nggak tuli? Ngapa kayak apa? Jadi karena ada yang menerjemahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah. Kalau untuk Allah memang nggak perlu kuat. Allah maha
mendengar kalau memang untuk Allah. Ya, kalau untuk Allah saya ceramah, masuk ibadah. Dan kalau saya ceramah berarti ceramah saya ini untuk Allah. Kalau saya ceramah untuk Allah berarti saya ini menceramahi. Iya kan? Karena untuk Allah berarti saya itu menceramahi. Hebat atau kurang ajar? Nah, hebat atau kurang ajar? Semua orang kurang ajar. Jadi makna lam, harfu jar lam itu punya 21 makna di dalam bahasa Arabnya. Di antaranya walamulil milki wa tasbihi wa fi wa ta'diyatun aidon ta'lili kufi. Jadi di antara makna lam jar itu selain makna milik ada makna ya, selain makna untuk ada pula milik. Contoh alhamdulillah, segala puji milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kita itu milik Allah. Kira-kira yang pas, kira-kira inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah atau karena Allah? Karena kalau karena Allah berarti ikhlas. Muazin suaranya kuat karena Allah untuk umat. Ya, imam suaranya kuat karena Allah untuk makmum. Bapak-bapak kerja dari pagi sampai malam karena Allah untuk keluarga. Tentara berjuang di perbatasan karena Allah untuk bangsa dan memang mirip. Karena dan untuk memang tapi salah meletakkan kita jadi maksiat kepada Allah, seolah-olah Allah itu memerlukan makhluknya. Allah itu gak memerlukan kita. Mau kafir semuanya Allah gak akan turun derajatnya, atau mau beriman semuanya Allah pun gak akan naik derajatnya. Jadi sekali lagi kita zikir untuk siapa? Ya karena Allah untuk diri sendiri. Mengapa kuat? Zikir kuat ini untuk menyatukan 3 dimensi. Dimensi mana Pak? Pikiran, perasaan, dan ucapan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau bisa menyatukan 3 dimensi itu, baru ada dampak, baru ada efek. Pernah nonton film 3 dimensi? Ya. Pernah nonton film 3 dimensi? Yang pakai kacamata hitam itu? Begitu ada orang ninju, perasaan yang kena tinju, kita yang ngelaknya. Begitu ada orang mau nyiram air, perasaan kita yang kena siram. Ada dampak, ada efeknya. Dan kita zikir tujuannya biar menyatukan 3 dimensi tadi, biar ada efek dan ada dampaknya. Cuma saja selama ini kita zikir, cuma perasaan kemana, pikiran kemana. Dongo bagus doanya, tapi pikiran kemana, perasaan nggak nyambung. Makanya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau marah gimana Pak? Kalau marah 3 dimensi nyambung. Ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia yang pernah marah. Berbahagia. Bagian gimana Pak? Begitulah zikir seharusnya. Seperti kita waktu marah tadi. Makanya kalau marah ini adalah kesadaran yang di bawah sadar. Ya, ada sadar dalam kesadaran, ada pula di bawah. Makanya orang yang marah nggak bisa dikendalikan kadang-kadang, kecuali pura-pura marah. Ya, ada yang marah benar-benar marah, ada yang pura-pura marah, seolah-olah marah. Ada yang benar-benar cinta, seolah-olah cinta. Jadi kalau marah bagaimana? Kalau marah yo maraho, tapi ucapkanlah yang bagus, yang bagus-bagus. Ini korban marah Pak ini. Saya dulu juga nakal. Cuma mama saya kalau marah itu bagus marahnya. Anakku yang bagus, yang lurus. Nanti jadi tentara nak, jadi kiai. Itu doanya mama saya waktu marah.
Saya kacau setiap saat, mama saya kalau marah mesti bunyi begitu. Sampai di pondok pesantren saya itu, kiai saya pun bingung, apalagi istri kiai. Betul ngomong, Pak Yai, dulu kawan-kawan harta itu kan banyak yang alim-alim itu kemana ya? Oh harta yang nakal gitu malah yang tampil, yang muncul kan begitu. Apa bilang Pak Yai saya, kalau harta itu banyak gizi mak. Banyak gizi gimana? Ya kalau yang nakal itu biasanya banyak doa kiai. Oh. Jadi santri yang nakal masih doakan dengan kiai. Jangankan ayam yang di depan kiai nggak diambil. Kalau yang alim-alim itu mengambil ayam depan kiai malu. Kalau harta jangankan depan kiai nggak diambil. Wong ayam kiai banyak disembelahi. Ya. Itu dulu waktu masih nyantri dulu. Rupa-rupanya itu ada hikmahnya. Sekali lagi santri yang nakal itu justru banyak doa daripada kiai. Itu nakal lah. Ya? Kalau itu nakal lah. Ya bagus nakal. Jadi sekali lagi zikir kuat itu bukan untuk Allah tapi karena Allah, untuk diri sendiri dan untuk orang yang mendengarkannya. Orang yang mendengarkannya suka atau nggak suka dapat pahala yang sama. Ya, yang keempatnya tartil. Tartil ini bagaimana Pak? Tartil nggak boleh kurang, baik huruf maupun harokatnya. Ini ada di mana? Mirkusur nggak ada. Yang di Mirkusur nggak ada, tapi ada dalam maklumat Abah. Harus begal nggak kejar-kejaran. Jadi la ini matnya mat jaiz munfasil. Berapa panjangnya? Ya, berapa? 4 sampai 5. Menurut Dardiri, kalau dalam hafaz sekarang banyaknya ilmu tajwid tadi. Jadi menurut Dardiri dalam bacaan hafaz tadi 2. Kalau menurut Zarjiri 4. Jadi ada yang makan boleh 2 boleh 4. Kalau 6 nanti mad jaiz munfasil. Mad jaiz mad wajib mutasil. Ada yang hampir mirip karena beda tempat saja. Kalau mad wajib mutasil itu satu kata, hamyahnya. Kalau mad jaiz munfasil itu di lain kata. Ya, makanya panjangnya dibedakan sana. Kalau Zarjiri dibaca 2. Makanya dalam bacaan Al-Qur'an setelah baca surat ada takbirnya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Itu dalam bacaan Dardiri sampai Anas masih ada takbirnya. Setelah itu baru kembali ke Al-Baqarah, dimulai dengan surah Al-Fatihah. Bapak, Ibu yang berbahagia, terus ilaha, la yang kedua mat tobi'i. Semuanya sepakat 2. Ya. Terus yang terakhir illallah, Allahnya mat arid lis sukun. Berapa panjangnya? Boleh 6, boleh 4, boleh 2, boleh 6,5. Ya, karena ada tul ma'araum kan gitu Pak ya. Jadi 6,5. Jadi la ilaha illallah boleh, la ilaha illallah juga. Yang nggak boleh gimana Pak? Zikir itu enak tapi nggak boleh seenaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, tanpa disadari udah hilang lamnya. Kalau menurut orang tajwid iltihas, artinya mencuri. Dicuri 1 saja enggak sah, apalagi nyuri sampai 3. Inilah yang membuat zikir kita enggak bisa buah-buah. Ya, ayo sama-sama kita betulkan zikir kita. Sekali lagi dibacalah Miftahus Sudurnya. Kalau ada yang terjemahan Pak Abu Bakar Aceh, ada yang terjemahannya Pak Anding, ada yang terakhir terjemahan Pak Abu Arif juga ada. Semuanya enak dibaca. Tapi jangan dibaca saja. Kita hayati yang semua ini. Jadi sekali lagi, maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksudnya ceramahnya disambung tapi waktunya sudah bukan habis, sudah sampai. Orang Jawa bilang mbok kinten kata mejo cekap semanten piatur kula menawi lepat nyuwun gunging
pangapura. Orang Indonesia bilang durian isinya putih, cukup sekian dan terima kasih. Orang NU bilang wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.